Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan mengenai yang pertama, uji chi-square yang akan dijelaskan oleh Maya Rizkyana. Yang kedua, uji Fisher extract yang akan dijelaskan oleh Amelia Karisma Dewi. Yang ketiga, uji median yang akan dijelaskan oleh Ahmad Fajar Islami. Yang keempat, uji tanda Wilson yang akan dijelaskan oleh Mahda Sofiana. Baiklah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai uji chi-square atau uji chi kuadrat. Yang pertama, pengertian dari uji chi-square atau uji chi kuadrat. Uji chi kuadrat adalah salah satu jenis uji komparatif non-parametris yang dilakukan pada dua variabel di mana skala data kedua variabel adalah nominal. Uji chi kuadrat ini paling banyak digunakan dalam penelitian bidang kesehatan masyarakat karena uji ini memiliki kemampuan membandingkan dua kelompok atau lebih pada data-data yang telah dikategorisasikan. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam uji chi kuadrat adalah yaitu uji chi kuadrat dapat digunakan untuk menguji hipotesis bila data populasi terdiri dari dua atau lebih kelas dan data berbentuk nominal. Kemudian, sampel independensi biasanya digunakan dalam penelitian yang menggunakan pendekatan survei. Dan sampel yang berpasangan sering digunakan dalam penelitian eksperimen. Berikut rumus dari uji chi kuadrat, di mana K adalah banyaknya kategori atau sel, yaitu 1, 2, 3, dan seterusnya sampai K. Kemudian OI adalah frekuensi observasi untuk kategori ke I. Kemudian EI adalah frekuensi ekspektasi untuk kategori ke I. Kemudian hitung frekuensi ekspektasi dengan nilai atau perbandingan dalam H0 dengan derajat bebas yaitu K-1. Adapun langkah-langkah untuk menguji chi kuadrat yaitu yang pertama, merumuskan hipotesis H0 dan H1. H0 yaitu tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara dua variabel. Kemudian untuk H1 atau H alternatifnya yaitu terdapat pengaruh yang signifikan antara dua variabel. Kemudian mencari nilai frekuensi harapan, yaitu dengan cara total baris dikali total kolom per total keseluruhan. Yang ketiga yaitu menghitung distribusi chi squared atau chi kuadrat. Kemudian menentukan taraf signifikansi alfa. Kemudian menentukan nilai X2 tabel, yaitu yang pertama taraf signifikansi alfa sama dengan 0,05. Kemudian yang kedua adalah derajat kebebasan dengan jumlah baris min 1 dikali dengan jumlah kolom min 1. Untuk selanjutnya yaitu menentukan kriteria pengujian, yaitu apabila X kuadrat hitung kurang dari sama dengan X kuadrat tabel maka H0 diterima. Begitupun jika X kuadrat hitung lebih besar dari X kuadrat tabel maka H0 ditolak. Dan jika SIK lebih besar dari sama dengan 0,05 maka H0 diterima, dan jika SIK kurang dari 0,05 maka H0 ditolak. Kemudian membandingkan X kuadrat dan hitung dengan X kuadrat tabel atau SIK.
dengan alfa keputusan H0 ditolak atau diterima. Dan langkah yang terakhir yaitu membuat kesimpulan ada tidaknya pengaruh antar variabel. Berikut contoh kasus, yaitu seorang peneliti ingin mengetahui kecenderungan gender terhadap partisipasi dalam pilkada. Berdasarkan 120 total sampel, didapatkan hasil sebagai berikut, yaitu gender laki-laki dengan partisipasi ya sebanyak 37 dan tidak sebanyak 20, dan dengan gender perempuan dengan partisipasi ya sebanyak 32 dan tidak sebanyak 31. Tentukan apakah terdapat perbedaan hubungan yang signifikan antara gender dan partisipasi pada pilkada. Adapun penyelesaiannya adalah yang pertama, tentukan hipotesis H0 dan hipotesis alternatifnya. H0 yaitu tidak terdapat perbedaan yang signifikan terkait gender terhadap partisipasi pilkada. Kemudian hipotesis alternatifnya atau H1 yaitu terdapat perbedaan yang signifikan antara gender terhadap partisipasi pilkada. Langkah kedua yaitu menentukan taraf signifikansi, yaitu alfa sama dengan 5% atau 0,05. Kemudian tentukan kriteria pengujian, dan selanjutnya adalah menentukan statistik uji. Dengan menggunakan statistik uji chi-squared 2 populasi, kita mendapatkan nilai chi-squared hitung adalah 2,44. Karena N lebih besar dari sama dengan 40, maka bisa menggunakan koreksi kontinuitas dengan perhitungan sebagai berikut, dengan hasil yaitu 1872. Berdasarkan formula statistik uji chi-squared 2 sampel, terlihat nilai chi-squared hitung yang dihasilkan adalah 2844. Dan berdasarkan formula statistik uji chi-squared dengan koreksi kontinuitas, terlihat nilai chi-squared hitung yang dihasilkan adalah 1872. Dengan menggunakan statistik uji chi-squared 2 populasi, nilai chi-squared hitung kurang dari chi-squared tabel, artinya kita gagal menolak H0, dan bisa disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan perbedaan yang signifikan antara gender dengan partisipasi pilkada. Kemudian, dengan menggunakan statistik uji chi-squared 2 populasi dengan koreksi kontinuitas, nilai chi-squared hitung kurang dari chi-squared tabel, dan artinya kita gagal menolak H0. Dan hal ini dapat disimpulkan juga bahwa tidak terdapat hubungan perbedaan yang signifikan antara gender dengan partisipasi pilkada. Dan ternyata kedua statistik uji yang digunakan menghasilkan kesimpulan yang sama. Selanjutnya, uji eksak Fisher. Uji eksak Fisher adalah suatu teknik yang digunakan untuk menguji ada tidaknya perbedaan frekuensi antara dua kelompok sampel yang saling independen. Eksak Fisher sangat berguna untuk menganalisis data diskrit baik nominal maupun ordinal, hanya ketika dua sampel independennya kecil. Skor dalam eksak Fisher dibentuk dalam sebuah frekuensi dalam tabel kontingensi 2x2 seperti yang ada pada gambar. Pada tabel tersebut terdapat persyaratan yang harus dipenuhi sebelum menggunakan eksak Fisher, di antaranya N kurang dari 20 dan EIJ kurang dari 5. Peluang eksak Fisher didasarkan pada marginal total yang tetap atau tidak berubah yang disusun dalam sebuah distribusi hipogeometrik. Rumusnya adalah A plus B faktorial, C plus D faktorial, A plus C faktorial, B plus D faktorial per
n faktorial, a faktorial, b faktorial, c faktorial, d faktorial. Untuk menghindari penyimpangan yang lebih ekstrim, harus dihitung pula peluang dengan menggunakan tabel baru, di mana jumlah marginalnya tetap dan nilai terkecil dari salah satu sel berkurang sampai dengan 0. Contoh kasus, sebuah penelitian untuk melihat efektivitas dua jenis obat terdapat penurunan kesembuhan pasien penyakit malaria. Kepada 16 pasien, 7 orang mengonsumsi obat A dan 6 orang mengonsumsi obat B. 1 orang yang mengonsumsi obat A mengatakan sembuh dan 2 orang yang mengonsumsi obat B menyatakan belum sembuh, alias tetap seperti sebelumnya, dengan taraf nyata 5%. Uji apakah terdapat perbedaan efektivitas antara dua jenis obat tersebut. Tabel kontingensi untuk soal tersebut bisa dilihat pada gambar. Langkah pertama, tentukan hipotesis. H0 tidak terdapat efektivitas antara obat A dan B. H1 terdapat efektivitas antara obat A dan B. Tadi diketahui A sama dengan 1, B sama dengan 6, C sama dengan 4, D sama dengan 2, kemudian N sama dengan 13. Setelah itu, langkah kedua yaitu hitung peluangnya. P0 sama dengan A plus B faktorial, C plus D faktorial, A plus C faktorial, B plus D faktorial per N faktorial, A faktorial, B faktorial, C faktorial, D faktorial. 1 plus 6 faktorial, 4 plus 2 faktorial, 1 plus 4 faktorial, 6 plus 2 faktorial dibagi dengan 13 faktorial, 1 faktorial, 6 faktorial, 4 faktorial, 2 faktorial, sehingga menghasilkan 0,081585. 3. Hitung peluang ekstrimnya. Pastikan jumlah marginalnya tetap. Pastikan juga nilai terkecil dari salah satu sel berkurang sampai dengan 0, sehingga tabelnya berubah menjadi 0,775165813. Sehingga untuk menghitung P1, A plus B faktorial, C plus D faktorial, A plus C faktorial, B plus D faktorial per N faktorial, A faktorial, B faktorial, C faktorial, dan D faktorial. P1 sama dengan 7 faktorial, 6 faktorial, 5 faktorial, 8 faktorial per 13 faktorial, 0 faktorial, 7 faktorial, 5 faktorial, 1 faktorial. Hasilnya adalah 0,004662. Keempat, hitung peluang ekstrim lainnya atau P2, sehingga tabelnya menjadi 52706658813. Dan kita mendapatkan P2 sama dengan 0,016317. Kelima, jumlahkan ketiga peluangnya. P0 ditambah P1 ditambah P2 hasilnya adalah 0,102564. Dari peluang tadi diketahui bahwa jumlah ketiga peluang yaitu 0,102564 kurang lebih dari 0,05 atau alfa, sehingga gagal tolak 0. Kesimpulannya, tidak terdapat perbedaan efektivitas antara obat A dan B. Untuk materi yang selanjutnya adalah uji median. Fungsi dari uji median adalah uji median digunakan untuk menguji apakah dua atau lebih kelompok atau sampel independen berbeda dalam nilai tengahnya. Dengan kata lain, apakah dua atau lebih sampel independen berasal dari suatu populasi yang mempunyai median yang sama atau berasal dari populasi yang sama. Data yang digunakan sekurang-kurangnya berskala ordinal. Metodologi pengujian uji median. Yang pertama, tentukan nilai median gabungan dari sampel pertama dan kedua. Yang kedua, pisahkan skor masing-masing kelompok berdasarkan median gabungan dan masukkan frekuensi-frekuensi yang diperoleh dalam tabel seperti di bawah ini. A merupakan banyaknya sampel 1 yang nilainya kurang dari median gabungan. B merupakan banyaknya sampel 2 yang nilainya kurang dari median gabungan. C merupakan banyaknya sampel 1 yang nilainya lebih dari median gabungan. D merupakan banyaknya sampel 2 yang nilainya lebih dari median gabungan.
Yang ketiga, jika n lebih dari 40, maka gunakan uji chi-square. Yang keempat, jika 20 kurang dari sama dengan n, kurang dari sama dengan 40, dan tidak ada yang nilai harapannya kurang dari 5, maka gunakan uji chi-square. Rumus dari uji chi-square adalah chi-square sama dengan n dalam kurung nilai mutlak dari A D min BC dikurangi N per 2 tutup kurung pangkat 2 per A plus B dikali C plus D dikali A plus C dikali B plus D. Yang kelima, jika N kurang dari 20, maka gunakan uji eksak Fisher. Rumus dari uji eksak Fisher adalah P sama dengan A plus B faktorial dikali C plus D faktorial dikali A plus C faktorial dikali B plus D faktorial per N faktorial dikali A faktorial dikali B faktorial dikali C faktorial dikali D faktorial. Yang keenam, jika ada nilai dari sampel yang besarnya sama dengan median gabungan, maka nilai yang sama ini dapat diabaikan, sehingga jumlah N berkurang atau nilai tersebut dapat dimasukkan ke salah satu kategori di atas atau di bawah median gabungan. Selanjutnya, prosedur uji median. Yang pertama, tentukan hipotesis. Di sini ada H0 yang artinya memiliki median yang sama dan H1 yang artinya memiliki median yang berbeda. Yang kedua, tentukan tingkat signifikasi atau alfa. Yang ketiga, hitung median gabungan lalu masukkan nilai data sesuai kriteria, yaitu lebih besar atau lebih kecil dari median gabungan. Yang keempat, hitung statistik uji apakah menggunakan uji chi-square atau uji Fisher. Yang kelima, pengambilan keputusan. Apabila perhitungan menggunakan chi-square, maka tolak H0 jika chi-square hitung lebih dari chi-square tabel. Jika menggunakan uji Fisher, maka tolak H0 jika uji Fisher kurang dari sama dengan tingkat signifikasi atau alfa. Untuk yang selanjutnya yaitu uji tanda Wilson. Uji Wilson digunakan untuk membandingkan dua variabel pada sampel yang sama atau berpasangan. Untuk formulanya akan dijelaskan saat proses perhitungan. Kemudian untuk hipotesis, H0 itu tidak ada perbedaan antar perlakuan. Untuk H1 terdapat perbedaan antar perlakuan. Nah, untuk kesimpulannya, yang pertama, jika W hitung lebih besar dari W tabel, maka H0 diterima atau tidak ada perbedaan antar perlakuan. Yang kedua, jika W hitung lebih kecil dari W tabel, H0 ditolak atau terdapat perbedaan antar perlakuan. Untuk yang selanjutnya langsung saja ke contoh perhitungan. Produksi 2 macam kacang tanah di 20 lokasi. XI dan YI itu merupakan 2 macam kacang tanah. Untuk jumlah lokasi terdapat 20 lokasi. Kemudian nanti kita cari selisih antara XI dan juga YI. Kemudian nilai mutlak dari selisih XI dan YI, antara XI dan YI. Kemudian kita nanti cari rankingnya. Selanjutnya cari tanda ranking. Nah, dari tanda ranking nanti kita tahu positif atau negatif. Selanjutnya, setelah kita hitung, kita dapat ketahui selisih dari XI dan YI. Yang pertama, 3,4 dikurangi 3,0 sama dengan 0,4. Kita mutlakkan menjadi 0,4. Kemudian 3,7 dikurangi 3,9, hasilnya min 0,2. Dimutlakan menjadi 0,2. Begitupun seterusnya.
fungsi dari memutlakkan ini nanti kita gunakan pada ranking. Nah, untuk mencari rankingnya itu cara pengurutannya itu dimulai dari angka yang terkecil. Dari mutlak dari XI dan YI itu kan ada 0,1. Nah, pada tabel ranking itu kan terdapat angka 3. Nah, itu caranya 0,1 itu jumlahnya itu ada berapa? Kita ketahui itu kan ada 5. Jadi 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5. Kemudian dibagi jumlah dari 0,1 itu. Jadi dibagi 5. Sehingga hasilnya 15/5. 15/5 sama dengan 3. Begitupun seterusnya. Kemudian untuk tanda ranking itu kita lihat dari selisih XI dan YI. Itu kan yang pertama 0,4. Tandanya positif. Maka kita kasih tanda positif. Jadi plus 15,5. Kemudian yang kedua itu kan selisihnya min 0,2. Tandanya itu kan negatif, jadi tanda rankingnya diubah menjadi min 6. Begitupun seterusnya. Kemudian nilai positif dan negatifnya itu nanti dijumlahkan. Nah, untuk nilai negatifnya itu kita mutlakkan sehingga menjadi 71,5. Dari angka 138,5 dan 71,5 kita cari angka yang terkecil, yaitu 71,5. Nah, nilai terkecil itulah nanti menjadi nilai W hitung. Jadi untuk W hitungnya itu adalah 71,5. Setelah kita cari W hitung, selanjutnya kita cari W tabel. Nah, untuk W tabel kita cari pada tabel berikut. Tadi kan jumlah datanya ada 20. Berarti kita lihat pada tabel berikut jumlah data yang 20. Nah, di situ kan kita mencari taraf kepercayaan atau opt-out itu 0,05%. Maka diperoleh W tabelnya yaitu 52. Setelah kita ketahui W tabelnya yaitu 52, kita bandingkan antara W hitung dan W tabel. Ternyata W hitung lebih besar daripada W tabel. Dari kesimpulan yang tadi, jika W hitung lebih besar dari W tabel, maka H0 diterima. Jadi, untuk tarif nyata sama dengan 0,05. Dan tidak ada perbedaan produksi kacang tanah. Jadi antara X1, XI dan YI pada 20 lokasi itu tidak ada perbedaan pada produksi kacang tanah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.